Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian, kita lanjutkan kajian kita hari ini bahwa semua nabi adalah muslim. Yang sebelumnya pernah kita bahas adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lainnya. Dan kali ini kita akan membahas Nabi Isa. Namun sebelumnya tadi kita membacakan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Yulianis. Semoga ibu dan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah dan pahala yang besar tentunya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Untuk pagi hari ini, Ustadz akan membahas dua surat sekaligus, yaitu adalah surat Ali Imran, surat ketiga ayat 52 dan 53, dan surat kelima, surat Al-Maidah, ayat 116-117. Untuk itu, kepada Ustadz, kami persilahkan. Syukran Pak Rables. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur serta sehat badan, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab mendapat syafaat beliau dan kita bersama-sama dengan beliau nanti masuk surga dan kita menjadi tetangga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini seri ketiganya kita mengatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang muslim. Kemarin ada 1, 2, dan hari ini ketiga. Mudah-mudahan dengan 3 seri ini, Nabi Ibrahim juga 3 seri, Nabi Musa juga 3 seri, dan Nabi Isa 3 seri. Oke, besok kita buat satu kesimpulan ya, 1 seri lagi. Nah, Nabi Isa adalah seorang muslim. Kita pakai surat Al-Maidah ayat ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nah, di sini dikatakan bahwa wa iz qala dan ingatlah ketika qala dia berkata. Siapa yang berkata? Allah. Kenapa Allah yang berkata? Adalah Allah berbaris doma. Dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa. Wahai Isa. Allah bertanya kepada Isa nanti di hari pembalasan di perang mahsyar. Bertanya, ya Isa, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Nah, bertanya anak Allah kepada Isa. Kadang-kadang oleh tetangga kita, berarti Tuhan nggak tahu dong kenapa bertanya. Padahal ini bertanya sebuah bahasa metamorfos ya, sama dengan dosen di perguruan tinggi ujian komprehensif bertanya kepada mahasiswanya, dosen bertanya kepada mahasiswa, berarti dosen nggak tahu dong, kan menguji gitu ya. Jadi Allah bertanya kepada saya, Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, a'anta qulta linnas, a'anta apakah engkau qulta engkau berkata linnas kepada manusia, ittakhazuni ambillah aku, wa ummi ya dan ibuku ilahai, 2 Tuhan. Apakah begitu kamu mengatakan? Kata Allah pada Isa. Nah, jadi di sini kulta itu udah belajar kita kemarin kan, bentuknya KKL, pelakunya anta, akar katanya qawala, karena kalau sudah dibuang huruf KKL tinggal 2 huruf yang berpola doma sukun, maka tambah waw di tengah, waw jadi alif.
Anta qulta, apakah engkau berkata linnas kepada manusia, ittakhazu itu ambillah oleh kalian aku. Ittakhazu, ambillah oleh kalian ni aku, wa ummiyah, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain pada Allah. Apakah engkau mengatakan itu Isa pada manusia, sembah aku? Karena terbukti sekarang orang menyembah Nabi Isa. Nah, lalu Isa mengatakan, qala subhanaka, maha suci engkau. Kalau sudah mengatakan subhanaka itu biasanya minta mohon ampun. Ada Nabi Yunus juga waktu ditelan perut Nabi, ditelan ikan paus, ikan hiu. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku kelompok orang-orang zalim. Nabi-nabi itu mengakui semuanya. Kalau subhanaka itu sudah minta ampun. Malaikat juga pada saat ditanya oleh Allah, wa isqala rabbuka lil malaikati ij'alhum fil ardi khalifah, dan seterusnya. Nanti ada mengatakan apa namanya itu, malaikat itu, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami. Kalau dimulai dengan subhanaka, biasanya itu sudah mohon ampun, sudah menganggap dosa dia. Nah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, dan tidaklah apa yang aku katakan seperti itu. An akula, andaikan aku berkata seperti itu. Jadi maha suci engkau ya Allah, apa yang aku katakan, an akula, dan aku berkata seperti itu, ma laisa li, dan tidak pantas bagiku bila bihak yang hak. Jadi tidak pantas Nabi Isa mengatakan bahwa sembahlah aku dan ibuku dua, selain dari Allah, dua Tuhan. Enggak ada. Aku tidak pernah mengatakan seperti itu, ya Allah, katanya. Dan tidak berhak aku mengatakan itu. Dan tidak pantas bagiku. Aku tidak pantas mengatakan bahwa sembahlah aku. Nabi Isa nggak pernah mengatakan seperti itu. Kemudian, in kuntu, jika aku seperti itu, kultu, aku berkata, jika aku berkata seperti itu, faqad alim tahu, maka pasti engkau mengetahuinya. Aku tidak tahu, aku tidak pernah mengatakan seperti itu, kata Isa. Kalau aku mengatakan seperti itu, bahwa sembahlah aku dan ibuku dua Tuhan, kalau aku mengatakan seperti itu, engkau pasti tahu. Dialognya itu sangat indah ya. Allah bertanya, lalu Nabi Isa mengaku tidak pernah mengatakan seperti itu. Kemudian kalau seperti itu, pasti engkau tahu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Nah, kalau aku seperti itu berkata, maka pastilah engkau mengetahuinya. Ta'lamu, engkau mengetahui dan akan mengetahui dan selalu mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu, dan tidaklah aku mengetahui ma fi nafsi, pada diri engkau. Allah tahu apa yang ada pada Nabi Isa, apa yang ada pada Nabi Isa, dan Nabi Isa tidak tahu apa yang ada pada Allah. Pengakuan Nabi Isa ya, kita juga gitu ya. Kita mengaku apapun yang ada pada diri kita, Allah tahu. Allah mengetahui semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada dahulu, apa yang ada nanti, semuanya Allah sudah tahu. Bahkan mungkin siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk surga, Allah sudah tahu semuanya. Karena Allah Maha mengetahui. Beda dengan tahunya kita. Tahunya kita diajarkan dulu. Kemudian, innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah. Nah, sesungguhnya engkau. Kalau innaka anta itu betul-betul penekanan. Sebenarnya ayat itu bisa aja innaka alamul ghuyub. Nah, bisa aja. Tapi innaka anta alamul ghuyub, Maha mengetahui apa yang gaib. Apa yang gaib Allah tahu semuanya. Apa yang ada di alam gaib ya. Jin, setan, semuanya Allah tahu. Apalagi manusia ya. Jadi Allah mengetahui semuanya, Allah melihat semuanya, Allah mendengar semuanya, apalagi sifat-sifat Allah, semuanya. Jadi nggak ada peluang bagi kita untuk keluar dari rahmatnya Allah. Semua kita beryakin bahwa kita diawasi selalu oleh Allah 24 jam. Dan kita tidak mungkin berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Kita tahu semuanya, apapun semua tercatat. Allah yang tahu, bahkan isi hati kita pun Allah tahu. Apa niat kita Allah tahu. Makanya ada hadis, barang siapa ingin berniat berbuat baik, maka dicatat sebagai satu pahala. Kalau dia melakukan kebaikan yang tadi, dicatat sebagai 10 pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita berniat jelek, tidak dicatat dulu. Nah, kalau dilaksanakan, baru dicatat sebagai satu dosa. Ya, itulah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Berniat baik, langsung dicatat.
Kalau berbuat buruk, belum. Dilaksanakan dapat 1 dosa. Tapi kalau berbuat baik, dicatat dulu, walaupun berniat, telah dilaksanakan dapat 10. Itu kalau masih juga, kita masuk neraka tuh kebangetan namanya. Sudah Allah tuh maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Kalau masih juga kita gagal dalam hidup ini, berarti bukan salahnya Allah lagi, udah kita yang salahnya. Jadi, apa Allah, Nabi Isa ditanya tadi, Pak ya, ditanya Nabi Isa, maka Isa mengatakan bahwa subhanaka suci engkau ya Allah, ma yakunu li, apa yang kukatakan bagiku itu, jika aku berkata seperti itu dan bukanlah bagiku itu hak mengatakannya itu. Tidak berhak aku mengatakan ambillah aku sebagai Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan, enggak berhak. Nah, itu pernyataan Allah, pernyataan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan kalau aku mengatakan seperti itu engkau pasti tahu. Dan engkau tahu apa yang ada pada diriku dan apa yang ada pada ibuku. Nah, jadi dan prinsipnya pada kita semuanya. Kemudian makultu lahum illa ma amartani. Makultu, tidaklah aku berkata, kultu itu kultu aku berkata ya. Jadi kalau kultu di atas sudah ada, kulta, kultu. Nah, kalau kultu sudah tahu kita. Makultu lahum, dan tidaklah aku berkata bagi mereka illa kecuali ma amartani, apa yang engkau perintahkan kepadaku. Amartani, KKL, pelakunya anta, akar kata amarah, pola fa'ala. Dan ni itu sebagai objek ya. Ni itu aku. Makul tulahum illa ma amartani bih. Dan kecuali apa yang kau perintahkan padaku bihi dengannya. Bahwasanya aniyak budu, uak budu tadi sembahlah oleh kalian siapa? Allah. Jadi Nabi bisa merintahkan sembah Allah, bukan nyembah dia, bukan nyembah ibunya, bukan nyembah yang lain. Nabi bisa menyuruh nyembah Allah. Nah, kalau menyuruh nyembah Allah, Muslim. Karena semua Nabi menyuruh menyembah Allah. Nabi Musa juga kan, suruh nyembah Allah. Nah, di ayat Baqarah juga di depannya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi misi Nabi semuanya menyuruh menyembah Allah. Tidak ada Nabi yang tidak menyuruh menyembah Allah. Nabi Ibrahim kemarin menyuruh menyembah Allah. Nabi Musa menyembah Allah juga. Nabi Isa menyembah Allah juga. Jadi semua Nabi menyembah Allah. Itulah bukti bahwa agama yang ada si Allah hanya Islam. Sesuai dengan yang telah kita uraikan kemarin. Jadi makultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu wa'budullaha. Siapa itu Allah? Rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Jadi Tuhan kita sama, Pak. Cuman ada yang mengaku, ada yang enggak. Alangkah naifnya orang kadang-kadang mengejek, oh Tuhan Allah SWT itu begitu-begitu katanya kan. Dia nggak tahu apa konsekuensi nanti. Kita mudah-mudahan yang ada di sini jangan sampai bercanda, jangan sampai bermain-main dengan kalimat Allah ya. Allah tidak boleh diolok-olokkan, Nabi dan Allah dan Nabi tidak bisa diolok-olokkan. Barang siapa yang melolokkannya, tempatnya di neraka nanti. Jadi kata Nabi Isa gitu ya. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada umatnya apa? Wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Tuhan, sembah oleh kalian Allah. Siapa Allah? Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Wa kuntu, dan aku alaihim atas mereka syahidan, saksi. Jadi Nabi Isa sebagai saksi nanti bahwa Nabi Isa sudah mengatakan, ya umatku, sembahlah Allah. Bukan menyembah aku. Seperti mana yang dilaksanakan oleh sebagian tetangga kita sekarang. Menyembah Nabi Isa. Isa marah nanti. Maka Isa akan turun nanti di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Isa akan membantah kata-kata seperti itu. Isa nggak pernah mengajarkan sembahlah aku. Nggak ada Nabi Isa mengajarkan seperti itu. Yang Allah Isa ajarkan adalah wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku atas mereka saksi. Madum tufim, dan selama aku hidup di sisi mereka. Selama Nabi Isa hidup di sisi mereka, maka Nabi Isa sebagai saksi. Jadi tidak ada Nabi Isa dan tidak ada umat Nabi pengikut Nabi Isa yang menyembah selain dari Nabi Isa, nggak ada. Isa ada saksi sebenarnya. Jadi selama Nabi Isa hidup, tidak ada yang menyembah Isa sendiri. Ma kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Nah, kemudian
Falamma, maka ketika tawaffatani, engkau mewafatkan aku. Nah, tidak mematikan, di sini kan mewafatkan. Nah, di sini agak berbeda kita ya. Nah, tawaffaitani, mewafatkan aku. Nah, di sini ada yang mengatakan diangkat ke langit. Karena ini bukan mati di sini ya. Bukan mata kata-kata di sini. Falamma tawaffaitani kunta antara raqibu alaihim. Engkaulah yang dekat dengan kunta, engkaulah anta yang engkau ar-raqiba alaihim, dekat pada mereka. Wa anta, dan engkaulah ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah memang menyaksikan semuanya itu. Kalau Nabi Isa sudah meninggal, kata Nabi, atau diangkat nanti, maka engkau yang dekat kepada dia. Nabi Muhammad juga itu juga. Kalau sebenarnya Nabi Muhammad berdoa supaya kita tetap ikut kepada agama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa sekali lagi tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Yang diperintah oleh Nabi Isa adalah sembahlah Allah. Nah, kalau menyembah Allah, kemarin kita kaitkan dengan kata-kata apa? Kalau menyembah Allah pasti Muslim. Kenapa? Kata aslama, kata al-Islam, dan kata Muslim tidak bisa dipisahkan. Kalau saya mengatakan saya Muslim, pasti agama saya Islam. Pekerjaan saya aslama. Kalau saya mengajarkan aslama, pasti agama saya Islam, dan saya seorang Muslim. Kalau saya misalnya mengatakan agama saya Islam, pasti saya Muslim, dan kerja saya aslama. Saya contoh, kita tegaskan lagi contohnya. Saya bertanya kepada teman-teman, atau teman-teman mengatakan saya, Pak Rijal, saya tadi habis sholat subuh. Nah, kalau dia mengatakan habis sholat subuh, pasti dia seorang Muslim. Kita nggak perlu tanya lagi agamanya apa. Kamu agama apa sih? Kalaupun dia tidak mengatakan agamanya Islam, kalau dia sholat subuh, pasti Islam. Ya. Oh, kalau orang mengatakan, oh kan dia nggak pernah mengatakan agamanya Islam. Ya kan dia sholat subuh. Sholat subuh hanya ada sebutan untuk agama Islam. Nggak ada yang agama lain. Carilah di muka bumi ini, ada nggak sholat subuh agama lain? Nggak ada. Atau dia mengatakan, saya tadi hari ini puasa. Ada nggak agama lain yang puasa hari ini? Apalagi puasa disebutnya puasa Senin Kemis. Itu berarti yang diceritakannya selamanya dia. Atau dia kenalkan, saya sebagai seorang Muslim. Tanya lagi, kamu agama kamu apa? Nggak perlu lagi. Muslim pasti Islam. Pasti kerja sehari-harinya sholat. Nah, atau dikatakan, saya agama Islam. Kamu sholat nggak? Nggak perlu tanya lagi. Nah, itu sudah masalah pribadi ya. Jadi kalau disebut salah satu, pasti yang dua lagi ke bawah. Disebut Muslim, pasti agamanya Islam dan pekerjaannya aslama. Disebut pekerjaannya aslama, pasti dia Muslim dan agamanya Islam. Ya, terkait semuanya. Jadi itu dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117 jelas sekali bahwa Isa ditanya nanti oleh Allah tentang apakah Isa akan mengatakan kepada umatnya, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Nah, Isa menjawab tidak, tegas mengatakan tidak. Tidak, aku subhanaka. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak, aku tidak mengatakan seperti itu ya Allah, Maha suci Engkau. Nah, jadi di sini adalah bantahan bahwa Nabi Isa tidak menyuruh tidak menyuruh umatnya menyembah dia. Nah, coba kita sambungkan dengan ayat Ali Imran ayat 52 ya. Mempertegas saja, ini sudah kelompok Hawariyun ya. Sebenarnya di sini juga ada, sudah kami ini. Kita baca surat Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhum. Nah, dan ketika ahassa mengetahui Isa mengetahui minhum dari mereka kekufurannya. Qala, dia berkata, man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong agama Allah? Maka al-qala al-hawariyuna, berkatalah orang-orang Harawiyun. Harawiyun itu ya, pengikut Nabi Isa yang jumlahnya 12 orang itu ya. Berkata dia, nahnu ansarullah. Kamilah penolong agama Allah. Nah, agama Allah apa? Ya Islam kan nggak ada lagi kan kemarin di surat Ali Imran ya. Ya itu nggak ada lagi yang lain. Inna dina indallahi Islam. Jadi agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Ya kalau itu ya Islam semuanya. Nah, kemudian ini dipertegas lagi. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Nah kalau beriman kepada Allah ya Islam lagi kan. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Nah jelas lagi kan.
Nah, kalau disebut Muslim, ya pasti Islam. Ya, disebut Muslim, pasti agamanya Islam, pekerjaannya aslama. Tadi ada penyembahan kan, penyembah Allah, itu aslama itu. Nah, kalau Muslim ini orangnya. Kalau Islam, agamanya. Nah, jadi jelas sekali bahwa Nabi Isa dan pengikutnya yang menyaksikan dia semuanya Muslim. Bi'anna muslimun. Washhad, dan saksikanlah bi'anna, sesungguhnya kami adalah Muslim. Jadi jelas bagi kita Pak ya, bahwa Nabi Isa adalah seorang Muslim dan pengikut-pengikutnya juga seorang Muslim. Nah, kemudian dia berdoa, Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami, amanna. Kami telah beriman bima anzalta. Apa yang telah kau turunkan kepada Nabi Isa tadi kan. Wattaba'na, dan kami ngikutin ar-rasulah, para rasul itu. Faktubna, rasul itu maksudnya ya. Faktubna, dan catatlah kami ma'asyahidin, orang-orang yang bersaksi. Jadi Nabi Isa seorang Muslim, pengikut-pengikutnya Muslim. Nah, kapan terjadi yang tidak Muslim? Nah, itu setelah peninggal Isa dan peninggal Harawiyun itu. Jadi tegas dalam literasi Islam bahwa Nabi Isa adalah seorang yang Muslim. Kita tidak ragu lagi Nabi Isa Muslim. Dan semua para Nabi itu Muslim. Karena Al-Quran itu jelas sekali. Tidak ada satupun yang kontradiksi. Tidak ada misalnya di ayat lain Nabi Musa Islam, di ayat lain bukan. Atau Nabi Isa satu sisi Nabi, di ayat lain berbeda, nggak ada. Islam atau Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang berkontradiksi, semuanya sejalan. Maka saya berani mengatakan semua Nabi Islam dalam perspektif agama Islam, dalam perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran semuanya jelas dan tegas. Karena kita hanya menyembah Allah. Semua Nabi menyuruh menyembah Allah. Tidak ada satu Nabi pun yang menyembah yang lain. Semua menyembah Allah. Tidak ada menyembah yang lain selain daripada Allah. Tidak ada. Di Al-Baqarah jelas lagi ya. Di depan ada itu. Fala taj'alu lillahi andada. Jelas sekali di sini itu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Allazi khalaqakum waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Siapa itu? Ya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi semuanya menyembah Tuhan. Waladzina min khalaqakum waladzina min qablikum, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Nah, ya kan? Nah, jadi semuanya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya wa samaa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, ditutup dengan fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah jadikan oleh kalian selain pada Allah andadan, tanding-tandingan. Enggak boleh. Yang setara Allah enggak boleh. Yang tandingan enggak boleh. Enggak boleh. Kita hanya boleh menyembah Allah. Nah, di situ nampak kita ikrarkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau iyyaka nasta'in, kami minta tolong. Jadi clear semuanya. Semua clear, tidak ada satu ayat pun yang bertentangan di sini. Bahwa kita hanya menyembah Allah. Kita ikrarkan langsung dalam sholat kita, dan dalam surah Al-Fatihah itu jelas sekali. Hanya kita menyembah Allah. Tidak ada yang lain. Jadi Nabi Isa diajar seperti itu juga, Nabi-Nabi sebelumnya juga diajar seperti itu. Jadi kalau kita tarik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hanya ada satu agama, yaitu Islam. Islam yang sudah, nah Nabi Muhammad yang sudah disempurnakan agamanya. Jadi kita tutup dengan surah Al-Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Nggak ada lagi yang lain. Dan semua nabi adalah utusan Allah. Kalau utusan Allah berarti yang disuruh, yang diwahyukan kepada mereka semuanya itu adalah agama Islam. Tentang penyembahan kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat kita tadi, kita punya kesimpulan, kalau selama ini kita juga ragu-ragu, dan saya sendiri juga waktu kecil dulu, kok ada nabi Tuhan ini Tuhan itu, nah kita nggak tahu dulu ya agama Semawi, kita nggak tahu dulu. Nah sekarang setelah kita tahu ternyata agama Semawi cuma satu, yaitu Islam.
Masalah nanti orang ada agama ini, agama itu bukan urusan kita. Silakan mereka mengakui agama mereka semua. Tapi dalam perspektif Islam hanya ada satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir nanti di surat Al-Maidah juga ada, itu nanti ditutup dengan surat ketiga ya. Surat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, pegang itu ya. Wa raditu, dan aku telah meridai lakum bagi kalian al-Islam Madinah. Islam sebagai sebuah agama. Nah, sempurna di sini. Jadi yang diridai oleh Allah hanya Islam. Di depannya di surat tadi, di surat Ali Imran depannya Islam, nah, yang diridai oleh Allah juga yang Islam. Jadi connect dia semuanya. Dalam surah Al-Maidah bahwa Allah hanya meridai Islam. Connect ya. Yang ada di sisi Allah agama Islam, lalu yang diridai juga Islam, cocok. Jadi nggak ada lagi yang lain. Jangan berpikir lagi ada agama lain di sisi Allah, jangan berpikir lagi ya. Lalu Nabi, nah ada lagi Nabi yang diutus selain, nah ada Nabi yang tidak diutus oleh Allah. Nah kalau yang mengutusnya cuma ada agama Islam, Nabi itu utusan Allah ya, pasti semua Nabi beragama Islam. Allah tidak pernah merubah janji. Allah nggak pelin-pelan. Oh, Nabi Adam agamanya A. Pas Nabi Ibrahim agamanya B. Nabi Musa agamanya C. Nah, ini agamanya beda-beda. Sedangkan satu aja sudah banyak agama. Kalau misalnya seperti itu, maka banyak agama muka bumi ini kali ya. Udah jutaan kali ya. Sedangkan satu aja dari Allah masih bisa juga pecah-pecah. Apalagi cuma satu. Apalagi banyak ya. Jadi sebelum kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan uraian-uraian kita sebelumnya, sudah 9 seri dari sekarang ya, 9 seri ya. Nabi Ibrahim 3 seri, Nabi Musa 3 seri, dan Nabi Isa 3 seri. Kenapa kita ambil Nabi yang 3 itu? Ada juga pertanyaan kemarin, kenapa nggak ada Nabi yang lain? Nah, yang 3 ini adalah sentral. Kalau kita sebut Nabi Ulul Azmi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Mereka adalah Ulul Azmi semuanya. Jadi kita ambil yang 3 ini sentralnya. Karena itu adalah orang-orang lain mengaku Nabi ini agama Yahudi, ini agama Nasrani, enggak ya. Semua Nabi adalah beragama Islam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita bicara hanya di ranah kita, ranah orang umat Islam, dan untuk bapak-bapak ibu semuanya yang kita literasinya hanya Al-Quran. Kita tidak pegang dengan literasi lain. Kalau ditanyakan, menurut kitab ini kok gini, nah itu saya tidak akan pernah menjawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, oh kok menurut mereka begitu, saya tidak akan pernah jawab itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah kita jawab kalau dibandingkan dengan kitab lain, karena tidak setara. Allah, kitab Al-Quran dengan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Ya, Al-Quran dengan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa diadu antara Al-Quran dengan kitab manapun. Nah, saya nggak pernah melayani itu. Oh, menurut kitab ini kan itu menurut Bapak. Menurut kitab kami, ya udah, menurut kitab kamu sudah pakai sama kamu. Pakai sama kamu, bawa ke sana dan bawa ke sini. Kalau kamu ke sini, saya pakai Quran. Tidak ada data yang lebih hebat dari Al-Quran. Al-Quran itu masih asli. Bahasanya masih asli. Satu ayat pun tidak ada yang bertentangan. Secara ilmiah bisa dibuktikan nanti. Maka kemarin saya juga ke SDN itu mengatakan kriteria kitab suci. Kriterianya ada kemarin 5 saya usulkan. Pertama, saat waktu penulisannya. Berapa jarak antara wahyu turun dengan disusun kembali. Kita Al-Quran itu paling 10-15 tahun lagi setelah Nabi Muhammad disusun ya. Kemudian siapa para penyusunnya? Para penyusun kita adalah sahabat semua yang menyaksikan wahyunya turun. Kemudian bahasa yang dipakai, kita masih bahasa asli. Tidak dipindahkan ke bahasa. Kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia, itu yang kita bahas, waduh, bertengkar semua di sini, Pak. Karena terjemahannya ada beda-beda, kan? Nah, itu kita beda, bertengkar kita. Maka kita bersyukur kita masih bisa punya teks asli. Berbeda saya dengan Pak Sa'ad, dia teks asli. Bisa aja saya salah. Kalau saya salah, saya ngaku cepat, oh ya saya salah. Berbeda kita dengan yang lain, kita lihat teks aslinya. Kita punya rujukan. Kalau yang nggak ada kitab asli, kemana rujukannya? Terjemahan itu kan nggak bisa jamin. Apa teks aslinya? Nah, kalau kita jelas, saya berapa kali itu kalau berbeda dengan si A dengan si B, ayo kita lihat teks aslinya. Kita dengan gampang mengatakan, aduh maaf saya salah.
saya salah lihat, ya gampang itu, nggak masalah. Karena memang Quran itu rujukan kita yang pertama, nggak ada masalah. Maka kita bersyukur, Pak ya. Nah, itu jadi ketika kitab suci pertama saat penyusunannya, yang kedua para penyusun, ketiga waktu bahasa yang digunakan. Lalu di ayat isinya tuh ada penyembahan kepada Allah, ada hubungan sang Khalik dengan makhluknya. Al-Quran atau kitab suci bukan kitab sejarah aja. Bagaimana seorang ciptaan Allah itu berlaku di muka bumi? Apa yang harus dilakukannya? Bagaimana peribadatannya? Harus ada. Nggak mungkin sebuah kitab suci tidak ada tata cara peribadatan. Jadi kemudian yang ketiga, berikutnya tidak boleh berkontradiksi. Ayat satu dengan ayat yang lain nggak boleh, ada pertentangan. Nah, di sini saya menjamin tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Saya berani katakan itu. Dan insya Allah kita sudah bongkar semuanya. Itu nggak ada satupun. Malah saling menguatkan. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan. Ayat ini, misalnya cerita depan Nabi Musa, misalnya Nabi Musa membelah lautan pakai ini dibantu Allah. Oh, di belakang Nabi Musa menyelam, misalnya kan ya, menyeberang lautan. Nggak ada. Atau di sisi Firaun menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Ya lain nanti yang dibunuh anak perempuan, yang dibiarkan anak laki, nggak ada. Itu kan bertentangan itu. Nggak ada. Semua sama. Dan Nabi Muhammad datang belakangan. Kok bisa tahu tentang kejadian-kejadian masa lalu yang saat itu Zoom belum ada, WA belum ada. Kok Nabi Muhammad bisa menguraikan kembali, menciptakan kembali lebih valid daripada orang-orang yang mengalaminya. Insya Allah Pak, cerita di Al-Quran lebih lengkap tentang Ashabul Kahfi, tentang cerita Nabi Khidir, tentang cerita-cerita lain itu lebih lengkap dalam Quran. Cerita tentang roh lebih lengkap kita. Sementara kitab lain nggak tahu. Nah, kitab lain itu adalah jangan salah katakan bahwa ada surat Al-Baqarah di 9 mereka sudah merubah. Jadi di mata kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin bahwa kita semua nabi adalah muslim ya. Semua nabi muslim. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita istiqomah dalam menjalani agama Allah, agama yang benar ini. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.